Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya lah kami dapat menyelesaikan hasil diskusi kami untuk dapat mempresentasikannya secara online dengan judul Sejarah Perkembangan dan Kontroversi Asal-Usul Tasawuf. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta kerabat sahabat beliau hingga akhir zaman. Kepada Bapak dosen yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, Bapak Haji Nutfatul Rahman MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Fathul Jannah, yaitu saya sendiri selaku moderator, juga pemateri. Yang kedua, Helda Revayana. Yang ketiga, Lailatul Rahmah. Yang keempat, Ahmad Ghazali. Yang kelima, Nazilati Rahmi. Yang keenam, Muhammad Rizki. Yang ketujuh, Maulida Rahmi. Pembahasan pertama mengenai sejarah dan asal-usul tasawuf. Tasawuf Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Secara umum, Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah atau jasad dan kehidupan yang bersifat batiniah. Pada unsur kehidupan yang bersifat batiniah inilah kemudian lahir tasawuf. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membicarakan tentang tasawuf. Di antaranya pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 54 mengenai kemungkinan manusia dan Tuhan dapat saling mencintai atau mahabbah. Yang kedua, ada pada Quran Surah At-Tahrim ayat 8 yang mengenai perintah agar manusia senantiasa bertaubat. Yang ketiga, pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 110 mengenai petunjuk bahwa manusia akan senantiasa bertemu dengan Tuhan dimanapun mereka berada. Selanjutnya, pada Quran Surah An-Nur ayat 35 tentang Allah dapat memberi cahaya kepada orang yang dikehendaki. Pada Quran Surah Al-Hadid Al-Fatir ayat 5, Allah mengingatkan manusia agar dalam hidupnya tidak diperbudak oleh kehidupan dunia dan harta benda. Dan masih banyak lagi dalam Al-Quran yang membicarakan tentang tasawuf. Dalam hadis qudsi dapat dipahami dengan pendekatan tasawuf yang artinya, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku menjadikan makhluk agar mereka mengenalku. Hadis tersebut memberi petunjuk bahwa alam raya, termasuk manusia, adalah merupakan cermin Tuhan atau bayangan Tuhan. Tuhan ingin mengenalkan dirinya melalui penciptaan alam ini. Dengan demikian, dalam alam raya ini terdapat potensi ketuhanan yang dapat didaya gunakan untuk mengenalnya. Dan apa yang ada di alam raya ini, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 yang artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Perilaku hidup Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, berhari-hari beliau berkhalwat di Gua Hira, terutama pada bulan Ramadan. Para sufi menyebutkan jika seseorang berkhalwat atau mendekatkan diri kepada Allah, itu termasuk bagian dari tasawuf yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berkhalwat di Gua Hira, terutama pada bulan Ramadan. Di dalam diri Nabi Muhammad SAW juga terdapat benih-benih tasawuf, yaitu pribadi Nabi yang sederhana, zuhud, dan tidak pernah terpesona oleh kemewahan dunia. Dalam salah satu doanya, Nabi bermohon, wahai Allah, hidupkanlah aku dalam kemiskinan dan matikanlah aku selaku orang miskin. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim. Ajaran Rasul tentang bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari banyak diikuti oleh para sahabatnya, dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'in, dan seluruh muslim hingga saat ini.
Mereka mengikuti firman Allah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam kehidupan seorang sufi, sudah terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW, di mana dalam kehidupan beliau sehari-hari terkesan amat sederhana dan menderita. Di samping menghabiskan waktunya untuk beribadah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan seperti diketahui bahwa sebelum beliau diangkat sebagai Rasul Allah, beliau seringkali melakukan kegiatan sufi dengan melakukan uzlah di Gua Hira selama berbulan-bulan lamanya sampai beliau menerima wahyu pertama saat diangkat sebagai Rasul Allah. Kehidupan Nabi semacam itu langsung ditiru oleh sahabatnya, tabiin, dan terus turun menurun sampai sekarang. Bahkan para sahabat beliau banyak yang melakukan kehidupan sufi dengan hidup sederhana dan selalu bertakarab dengan Allah. Kehidupan mereka sangat sederhana, bahkan serba kekurangan, tetapi dalam dirinya tubuh memancar sinar kesemangatan beribadah. Hal seperti itu tampak dalam kehidupan para sahabat beliau, semisal Abu Hurairah, Abu Darda, Salman Al-Farisi, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, dan sebagainya. Satu contoh lagi yang terjadi pada sahabat yang bernama Abu Darda. Suatu hari, Salman Al-Farisi mengunjungi rumah Abu Darda, maka didapatinya murung tak gembira. Ditanyalah istrinya menceritakan bahwa Abu Darda ingin meninggalkan segala kesenangan dunia. Ia ingin meninggalkan makan dan minum karena dianggapnya mengganggu ibadah dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar cerita itu, Salman Al-Farisi murka. Sambil menyediakan makanan ke Abu Darda, ia berkata dengan geram, "Aku perintahkan kepadamu untuk makan sekarang juga." Abu Darda lalu makan. Saat waktu tidur, Salman memberi perintah lagi, "Aku perintahkan kepadamu untuk engkau pergi beristirahat dengan istrimu." Saat waktu sembahyang, ia membangunkan Abu Darda lagi. "Hai Abu Darda, bangunlah engkau sekarang dari tidurmu itu, dan sembahyanglah engkau dengan mengagungkan Tuhanmu." Kemudian Salman menjelaskan kepada Abu Darda, "Kuperingatkan kepadamu bahwa beribadah kepada Tuhanmu adalah suatu kewajiban. Merawat dirimu merupakan suatu kewajiban pula untukmu, dan melayani keluargamu merupakan suatu kewajiban. Penuhilah segala kewajiban itu dengan haknya masing-masing." Tatkala keesokan harinya, kelakuan Abu Darda dilaporkan kepada Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, "Benar sungguh apa yang dikatakan Salman." Begitulah kehidupan sufi yang terjadi pada diri Rasulullah dan para sahabatnya, diikuti oleh tabi'in, tabi'at tabi'in, sampai keturunan pada generasi berikutnya sampai saat ini. Dan berkembangnya sufi ini kemudian dilanjutkan pada kalangan tabi'in, diantaranya adalah Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar. Beliau inilah yang mendirikan pengajian tasawuf di Basrah. Setelah berdirinya madrasah tasawuf itu, disusul pula dengan berdirinya madrasah di tempat lain. Dengan berdirinya madrasah-madrasah ini, menambah jelas kedudukan dan kepentingan tasawuf dalam masyarakat. Sejak itulah tasawuf telah mendapatkan kedudukan yang tetap dan tidak akan terlepas pada masyarakat Islam sepanjang masa. Sifat dan cara kehidupan mereka yang sederhana, kata-kata mereka yang mudah dipahami, kelakuan yang sangat tekun beribadah, semua itu lebih menarik dari ribuan kata-kata yang hanya teori saja. Mereka sebenarnya propaganda Islam yang sebenar-benarnya. Pengikut-pengikut mereka merupakan sukarelawan yang ikhlas, yang beribu-ribu jumlahnya, bahkan berpuluh-puluh ribu yang telah menyerahkan segala apa yang ada padanya, hartanya, jiwanya, sekalipun untuk membawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lewat orang-orang sufi itu. Karena pada penyebaran agama Islam itu pada umumnya terdiri dari kalangan ulama sufi, maka dengan sendirinya melalui ajaran yang dibawanya dipengaruhi oleh tasawuf. Dengan demikian, para propagandis tersebut juga secara langsung mengembangkan pula ajaran thariqat di berbagai daerah yang menjadi sasaran dakwahnya. Pada akhirnya, ajaran tasawuf tersebut tumbuh dan berkembang dengan cepat sejalan dengan perkembangan Islam dan thariqat. Jalan yang ditempuh seseorang untuk sampai ke tingkatan melihat Tuhan dengan mata hati dan akhirnya bersatu dengan Tuhan demikian panjang dan penuh duri.
bertahun-tahun orang harus menempuh jalan yang sulit itu. Seorang calon sufi banyak melaksanakan ibadah. Tujuan semua ibadah dalam Islam ialah mendekatkan diri itu. Terjadilah penyucian diri calon sufi secara berangsur. Jelas kiranya bahwa usaha penyucian diri, langkah pertama yang harus dilakukan seseorang itu adalah tobat dari dosa-dosanya. Karena itu stasiun atau tingkatan pertama dalam tasawuf adalah tobat. Pada mulanya, seorang calon sufi harus tobat dari dosa-dosa besar yang dilakukannya. Kalau ia telah berhasil dalam melakukan hal ini, maka ia akan tobat dari dosa-dosa kecil pula. Kemudian dari perbuatan ma'ruf, dan selanjutnya dari perbuatan subhat. Tobat yang dimaksud di sini adalah tobat nasuha. Apa itu tobat nasuha? Tobat nasuha adalah tobat yang membuat orangnya menyesal atas dosa-dosanya yang lampau dan betul-betul tidak membuat dosa lagi, walaupun sekecil apapun. Jelasnya bahwa usaha ini memakan waktu panjang untuk memantapkan tobatnya ini. Ia pindah ke stasiun atau tingkatan yang kedua, yaitu juhud. Nah, di stasiun atau tingkatan ini ia menjauhkan diri dari dunia materi dan dunia ramai. Ia mengasingkan diri ke tempat terpencil untuk beribadah, puasa, sholat, membaca Al-Quran dan zikir. Puasanya yang banyak membuat hawa nafsunya lemah dan membuat ia tahan lapar dan dahaga. Ia sedikit tidur dan banyak beribadah. Pakaiannya sederhana. Ia menjadi orang zuhud dari dunia, orang yang tidak bisa lagi digoda oleh kesenangan dunia dan kelezatan materi dunia. Yang dicarinya ialah kebahagiaan rohani itu. Kebahagiaan rohani itu didapatkannya oleh dalam berpuasa, melakukan sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir dan beribadah. Setelah itu sampailah ia ke stasiun atau tingkatan wara. Nah, di stasiun ini ia dijauhkan Tuhan dari perbuatan-perbuatan subhat. Dalam literatur tasawuf disebutkan bahwa al-muhasibi menolak makanan karena di dalamnya terdapat subhat. Bisri al-Hafi tidak bisa mengulurkan tangannya ke arah makanan yang berisi subhat. Dari stasiun wara, ia pindah ke stasiun faqr. Di stasiun ini, ia menjalani hidup kekafiran. Setelah menjalani hidup kekafiran, ia sampai ke stasiun sabar. Ia sabar bukan hanya dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan yang berat dan menjauhi larangan-larangan Tuhan yang penuh godaan. Selanjutnya, ia pindah ke stasiun tawakal. Ia menyerahkan diri sebulat-bulatnya kepada kehendak Tuhan. Dari stasiun tawakal, ia meningkat ke stasiun ridho. Dari stasiun ini, ia tidak menentang percobaan dari Tuhan, bahkan ia menerima dengan senang hati. Karena stasiun-stasiun tersebut di atas baru merupakan tempat penyucian diri bagi orang yang memasuki jalan tasawuf, ia sebenarnya belum menjadi seorang sufi, tapi barulah menjadi jahid atau calon sufi. Ia menjadi sufi setelah sampai ke stasiun berikutnya dan memperoleh pengalaman-pengalaman tasawuf. Nah, selanjutnya bagian B, perkembangan tasawuf. Adapun tasawuf yang berkembang pada masa berikutnya sebagai suatu aliran atau mazhab. Maka sejauh ini hal itu tidak bertentangan dengan Islam, dapat dikatakan positif atau ijabi. Tetapi apabila telah keluar dari prinsip-prinsip keislaman, maka tasawuf tersebut menjadi mazhab yang negatif atau salbi. Tasawuf ijabi mempunyai dua corak, yaitu pertama tasawuf salafi, yakni yang membatasi diri pada dalil-dalil nakli atau atsar dengan menekankan pendekatan interpretasi tekstual. Kedua, tasawuf sunni, yakni yang sudah memasukkan penalaran rasional ke dalam konstruk pemahaman dan pengalamannya. Adapun lahirnya tasawuf didorong oleh beberapa faktor. Pertama, reaksi atas kecenderungan hidup hedonis yang mengumbar syahwat. Kedua, perkembangan teologi yang cenderung mengedepankan rasio dan kering dari aspek moral spiritual. Ketiga, katalisator yang sejuk dari realitas umat yang secara politis maupun teologis didominasi oleh nalar kekerasan.
Karena itu, sebagian ulama memilih menarik diri dari pergulatan kepentingan yang mengatasnamakan agama dengan praktek-praktek yang berlumuran darah. Menurut Hamka, kehidupan sufistik sebenarnya lahir bersama dengan lahirnya Islam itu sendiri, sebab ia tumbuh dan berkembang dari pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasawuf Islam, sebagaimana terlihat melalui praktek kehidupan Nabi dan para sahabatnya itu sebenarnya sangatlah dinamis. Hanya saja, sebagian ulama belakangan justru membawa praktek kehidupan sufistik ini menjauh dari kehidupan dunia dan masyarakat. Tasawuf kemudian tak jarang dijadikan sebagai pelarian dari tanggung jawab sosial dengan alasan tidak ingin terlibat dalam fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat. Mereka yang memilih sikap uzlah ini sering mencari-cari pembenaran atau apologi atas tindakannya. Padahal dapat diketahui bersama bahwa Nabi dan para sahabatnya sama sekali tidak melakukan praktek kehidupan kerahiban, peratapan, atau uzlah. Mereka tidak lari dari kehidupan aktual umat, tetapi justru terlibat aktif mereformasi kehidupan yang tengah porak-poranda agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan cita-cita ideal Islam. Jalan spiritual yang ditempuh para sufi tidaklah mudah. Dalam tradisi kesufian, tingkatan-tingkatan spiritual digambarkan dalam analogi titik pemberhentian dalam kurung stasiun atau makom, yang antara sufi satu dengan yang lainnya sering terdapat perbedaan pendapat. Stasiun ini antara lain taubat, zuhud, sabar, tawakal, ridha, mahabbah, ma'rifah, fana, ittihad, dan hulul. Allah dalam surat An-Nisa ayat 77 menyatakan, "Katakanlah kesenangan di dunia ini hanyalah sementara dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Dalam wacana kesufian, takhalli al-radail atau membersihkan diri dari perbuatan tercela merupakan langkah awal untuk membersihkan hati seseorang. Sedangkan tahalli bi al-fadail atau menghiasi diri dengan sifat-sifat luhur adalah tangga berikutnya untuk mencapai tingkat spiritualitas yang lebih tinggi, yaitu tajalli. Bahwa dalam sejarah perkembangannya, menurut Nicholson, tasawuf adalah sebagai bentuk ekstremitas dari aktivitas keagamaan di masa dinasti Umayyah, sehingga para aktivisnya melakukan ujlah dan semata hanya demi Allah Subhanahu wa taala saja hidupnya. Bahkan lebih radikal lagi, tasawuf muncul akibat dari sekretisme Kristen, Hindu, Buddha, dan Neoplatonisme serta Helenisme. Pandangan paling monumental terhadap tasawuf justru muncul dari Abu Qasim al-Qushairi an-Naisaburi, seorang ulama sufi abad keempat Hijriah. Al-Qushairi sebenarnya lebih menyimpulkan dari seluruh pandangan ulama sufi sebelumnya, sekaligus menepis bahwa definisi tasawuf atau sufi muncul melalui akar-akar historis, akar-akar bahasa, akar-akar intelektual, dan filsafat di luar dunia Islam. Walaupun tidak secara transparan Al-Qushairi menyebutkan definisinya, tetapi dengan mengangkat jumlah wajana para tokoh sufi menunjukkan betapa sufi dan tasawuf tidak bisa dikaitkan dengan sejumlah etimologi maupun sebuah tradisi yang intinya kembali pada akar sufi. Dalam penyusunan buku Al-Risalatul Qushairiyah misalnya, ia menegaskan bahwa apa yang ditulis dalam risalah tersebut untuk menunjukkan kepada mereka yang salah paham terhadap tasawuf semata-mata karena kebodohannya terhadap hakikat tasawuf itu sendiri. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Insan adalah hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud, dan An-Nasai. Tasawuf pada prinsipnya bukanlah tambahan terhadap Al-Quran dan hadis. Justru tasawuf adalah implementasi dari sebuah kerangka agung Islam. Secara lebih rinci, Al-Qushairi menyebutkan beberapa definisi dari para sufi besar seperti Muhammad Al-Jurairi, Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Husain bin Mashhur Al-Hajj, dan Abu Hamzah Al-Baghdadi, serta yang terakhir yaitu
Dzun Nun Al-Misri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili dari teman-teman kelompok 1 mengucapkan memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi video kali ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.